Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime My Dress Up Darling. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, pada saat hujan itu Kitagawa ingin melakukan cosplay sebagai Black Lobelia dan mengajak bareng Sajuna. Namun dia tidak mau dan tidak berniat cosplay bareng orang lain. Kemudian saat membahas sewa studio, karena dirasa mahal, Sajuna mau tidak mau menerima tawaran Kitagawa untuk bayar bareng. Akhirnya Kitagawa bisa cosplay bareng Juju. Malam yang poek itu, Wakana curhat ke Abah tentang rencananya membawa DVD itu ke rumah. Selain itu, kemampuan melukis boneka Hina sekarang sudah meningkat karena sering merias cosplay Marin. Besoknya Wakana datang ke apartemen Kitagawa. Tak lama setelah itu, Kitagawa lalu membuka pintu apartemen dan menggunakan pakaian gemes. Seketika itu dia panik dan mengumbar opainya. Lalu Wakana memberikan bungkusan peyem. Wakana lalu asruk-asrukan menahan hasrat gabrutnya di apartemen temannya sendiri. Setelah itu, Kitagawa mengajaknya untuk menonton serial tersebut bareng-bareng. Wakana lalu kaget bukan main karena kamar Kitagawa banyak sekali pernak-pernik wibu. Mereka berdua pun lalu menonton serial tersebut. Singkat waktu, tiba-tiba Kitagawa merasa lapar. Karena belum makan sama sekali, dia pun lalu membuat masakan dari olahan nasi butut. Di dapur pun, Kitagawa yang riwah pun akhirnya berhasil membuat masakan nasi butut yang nikmat. Meskipun tidak sesuai ekspektasinya, Wakana yang mencicipi nasi buatannya merasa sangat nikmat. Singkat waktu, Wakana dihubungi oleh Juju. Dia melihat beberapa foto yang berbeda ekspresinya. Saat video call rupanya, dia menggunakan lakban khusus cosplay. Selain itu, selama ini adiknya Juju sendiri yang sering memfoto pose cosplay dirinya. Mereka pun lalu berkumpul di sebuah restoran. Bagaikan ngising tanpa modal, Kitagawa lalu menanyakan ukuran tinggi badan Shinju. Adiknya, Inui Shinju merupakan bibit bondon di masa depan. Edan sekali, hasil foto cosplaynya benar-benar menjadi favorit Kitagawa. Dijelaskan oleh Juju kalau Shinju yang ngurus foto dan upload ke sosmed. Kemudian Shinju mengajari cara menggunakan kamera DSLR tersebut kepada Wakana. Fiturnya lebih lengkap dibanding kamera HP pada umumnya. Sampai akhirnya Kitagawa menanyakan kepadanya agar melakukan cosplay juga. Shinju mengatakan kalau dia tidak merasa ingin mencobanya. Kemudian Wakana melihat harga kamera yang menyentuh 1 juta yen. Mehong sekali. Hari Sabtu itu mereka pun datang ke sebuah rumah sakit angker yang penuh jurik sebagai spot foto. Wakana mengatakan kalau ini adalah tempat yang sempurna untuk karakter Black Lily. Juju merasa kasihanan dengan tempat tersebut. Hujan pun kukucuprakan. Di sisi tangga itu, Wakana ngobrol dengan Juju. Juju yang sian itu memaksa dirinya untuk melihat spot foto. Rupanya pada masa kecilnya, Juju terobsesi dengan bondon overpower GG Wepret. Namun dirinya tersadar kalau itu hanyalah wadul semata. Saat SMP, dia lalu mencoba membeli kostum untuk cosplay sebagai bondon. Meskipun hasilnya kacau dan amburegul untuk pertama kalinya, setidaknya impiannya sudah tercapai. Lalu Juju juga menceritakan kalau dia iri dengan kostum Marin Kitagawa yang dibuatnya. Ujian sekolah pun selesai, Wakana diajak Kitagawa untuk kukucuprakan di pantai. Saat meminta potato, tiba-tiba burgernya diculik oleh seekor elang dan lalu mengikutinya. Sampai-sampai Wakana pun membuang potato ke elang tersebut. Kemudian Kitagawa mengajak Wakana untuk pergi ke bibir pantai. Dijelaskan olehnya kalau selama ini Wakana adalah seorang yang nolep dan kudet. Saat berjalan lebih jauh, Wakana pun tisoledat dan labuh.
Wakana pulang dan membawa barang belanjaan bersama Kitagawa. Di kamar itu, Kitagawa lagi-lagi memamerkan celana gemesnya, membuat Wakana kaget separuh edan. Wakana berusaha menahan hasrat maksiatnya. Kemudian Kitagawa membuka seragam sekolahnya. Ternyata dia lupa menggunakan penutup opai. Lalu datanglah Juju, mereka berdua mencoba kostum cosplay tersebut. Setelah itu Wakana merias dahulu Kitagawa sebagai Black Lobelia. Setelah selesai, Kitagawa pun ngaca dan kaget dengan hasilnya yang mirip dengan Black Lobelia. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah rumah sakit angker itu lagi. Kitagawa dan Juju menunggu Shinju dan Wakana cukup lama. Tiba-tiba, saat Shinju dan Wakana datang, keduanya pun kaget setengah gelo. Sebelumnya di stasiun, Wakana ngobrol dari mata turun ke hati dengan Shinju tentang keinginannya mencoba menjadi cosplayer. Tapi karena ada konflik kepentingan dengan Onesan, serta karakter yang diperankan tidak cocok baginya. Namun Wakana berencana ingin membantunya. Dia berencana menjadi cosplay dari karakter Soma, si ganteng kalem yang membuatnya kagum. Dia juga berpesan untuk merahasiakan hal tersebut kepada keduanya. Pertama, Wakana memberikan seragamnya itu kepada Shinju sebagai cosplayer low budget. Saat seragamnya dicoba, bagian opainya yang kegedean langsung ngaberewek. Akhirnya terpikirkan oleh Wakana untuk menggunakan beholder untuk menahan opai agar tepos. Saat mengukur lingkar kepalanya, tiba-tiba Wakana tidak sengaja menabrak opai Shinju. Benar-benar beruntung sekali dirimu, bujang. Juju dan Kitagawa terkejut separuh edan dengan cosplay Shinju. Mereka pun langsung mengambil foto jejebredan di sana. Setelah itu Juju mengobrol dari hati ke hati dengan Wakana. Apa yang dilakukannya terhadap Shinju benar-benar di luar ekspektasinya. Dia pun merasa sebagai Onesan yang gagal. Saat sedang keasikan ngambil foto Kitagawa, tiba-tiba penahan opai miliknya terlepas. Sementara itu di rumah Juju dijelaskan oleh Shinju kalau saat SMA nanti dia akan melakukan cosplay dengan mendapatkan uang sakunya sendiri. Di sisi lain Kitagawa menelepon Wakana. Cosplay Juju dan Shinju benar-benar imut dan membuatnya ikut senang. Wakana pun berusaha membantunya sebisa mungkin. Kitagawa lalu melanjutkan nonton serial tersebut. Tak terasa, liburan musim panas sudah selesai. Setelah terbangun, Wakana lalu kembali lagi mendatangi apartemen Kitagawa. Rencananya dia akan melakukan cosplay Veronica, si Bondon Senja. Kemudian Kitagawa lalu datang kembali ke rumah Wakana dengan maskara senja. Setelah mandi besar, Kitagawa lalu meminum minuman berdemek. Kitagawa rupanya sudah membeli perlengkapan untuk cosplay Veronica. Selain itu dia juga membeli background settingan. Saat Kitagawa mengoles opai bagian bawahnya, Wakana berusaha menahan hasrat gabrutnya. Esoknya Kitagawa mengajaknya berbelanja pakaian. Karena selama ini Wakana jarang menggunakan pakaian lain agar terlihat lebih good looking. Setelah berbelanja, Wakana mengatakan kalau dia tidak tertarik untuk membantunya cosplay Veronica karena ada unsur maksiat dan hasrat gabrutnya terkoneksi. Kitagawa merasa haredang. Mereka berdua pun masuk ke sebuah manga cafe. Dan itu pengalaman pertama Wakana datang ke sebuah cafe. Mereka menyewa sebuah ruangan. Wakana pun menyadari kalau tempat tersebut terlalu sempit dan Kitagawa terlalu dekat dengannya. Lalu Kitagawa memberikan sebuah light novel berjudul Sabakuma. Kitagawa tertarik dengan sebuah karakter yang bernama Liz. Ekornya benar-benar terlalu imut menurutnya. Wakana lalu membaca mangganya dan membuat hatinya nyaman dan hangat seperti podol ayam. Wakana ingin mampir dan membeli manga Sabakuma tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Wakana pun mendapat pesan dari Kitagawa kalau dia membeli pakaian gemes seperti karakter Liz dan mengajaknya ke sebuah hotel yang telah disewa. Mereka berdua pun masuk ke kamar 303 dan Kitagawa pun excited dengan kamar itu. Dia pun langsung ancluk-anclugan di atas ranjang.
Kemudian Wakana merasa feeling kamar tersebut seperti dewasa banget. Lalu Kitagawa masuk ke sebuah kamar mandi dan terlihat mewah. Sekalian dia pun ganti kostum cosplay. Wakana yang asruk-asrukan tiba-tiba didatangi oleh Kitagawa dengan pakaian gemesnya dan dia pun riweuh. Wakana pun menyadari kalau kostum cosplaynya serba salah. Setelah itu Wakana pun merias Kitagawa dan mereka pun sibuk memfoto. Sampai akhirnya ada sebuah point of view yang kurang cocok. Maka dari itu, Wakana pun menyuruh Kitagawa untuk mensimetriskan posisi bercocok tanam. Foto pun berhasil diambilnya, tetapi Wakana pun menyadari ada suara adu gabrut aha-aha Jos di kamar sebelah. Bagaikan adu gabrut tanpa ngaduk, Wakana pun panik dan menyadari terhadap pepatah azab adu gabrut dibayar tunai. Singkat waktu, mereka berdua pun cabut. Ada dua pasangan adu gabrut di kamar sebelah ikut turun. Dia menyadari anak SMA yang masih penasaran dengan bercocok tanam. Di malam yang poek itu, Wakana yang sedang sibuk tiba-tiba mendengar suara petasan bebeledugan. Wakana pun datang ke apartemen Kitagawa dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah festival di Sarkem. PR Kitagawa pun numpuk karena banyak kerjaan. Rupanya, Kitagawa menjadi model sebuah majalah bondon gemes demi mengumpulkan duit beli kamera. Setelah mengerjakan PR, Kitagawa mengajaknya untuk nonton film Victor Crowley alias Psikopat Rawat Cubluk. Kitagawa ketakutan setengah edan saat Psikopat Senso apruk-aprukan. Kemudian, Kitagawa pun menyadari kalau PR matematikanya tertinggal di kelas. Mereka berdua pun lalu pergi ke sekolah dan mengambil bukunya. Setelah itu mereka berjalan di sisi kolam renang. Namun karena malaweng, Kitagawa pun tisoledat dan kecebur. Singkat waktu, malam pun poek, Kitagawa mengirim pesan karena sudah mengerjakan PR matematika. Besok sore, Wakana pamit dari Abah untuk menemui Kitagawa di sebuah festival. Di distrik Sarkem itu, dia menunggu Kitagawa. Setelah cukup lama menunggu, bebenguk Kitagawa pun muncul. Mereka berdua berkeliling di Sarkem dan memborong makanan seperti orang minggat. Akhirnya, sampai di tempat mercon bebeledugan. Wakana selama ini selalu ngajedok di kamar setiap tahunnya. Setelah melihat mercon ngableduk, Wakana pun menggendong Kitagawa yang nyeri suku dan mengantarnya pulang. Setelah itu Kitagawa yang sedang nonton film Psikopat ketakutan dan menelepon Wakana untuk menemaninya. Akhir cerita, Kitagawa pun mengakui cinta kepadanya yang sudah bobo ganteng. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.